Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin sedang menyerap sebuah kekuatan. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan Jeffrey dan Lin Mel yang sedang merasakan ada sebuah getaran. Lin Mel berkata, "Tenanglah. Pertama-tama, Ketua Ketujuh, aku ingin kamu mencari penyebab gempa bumi ini. Dan Ketua Kelima, aku ingin kamu mengevakuasi para warga. Aku akan berusaha bagaimanapun caranya untuk menghentikan gempa ini." Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Tidak perlu." Setelah dilihat oleh Jeffrey, ternyata dia adalah Jaemin. Jeffrey berkata, "Apa ini perbuatanmu, Tuan Muda? Kenapa penampilanmu seperti itu? Aku baru saja mendapatkan pencerahan." Kita beralih di perpustakaan rahasia. Di sana ada Yang Mulia Fontina. Dia berkata, "Mahkota kekuasaan sudah hancur. Itu berarti dia telah tahu rahasianya. Sebuah catatan sejarah Saldam, rahasia yang telah turun-temurun dari sang raja pertama. Selama berkelana di tanah ini, aku mempelajari rahasia dunia secara kebetulan. Sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun, yang mana bisa mengguncang kondisi dunia itu sendiri. Aku termakan rasa amarah ketika pertama kali aku menemukan rahasia itu. Suatu hari, saat aku sedang meningkatkan kekuatanku untuk mengatasi ketidakberdayaanku, tiba-tiba seseorang datang menemuiku. Aku mampu menjadi lebih kuat dengan cepat berkat kekuatan istimewa miliknya. Aku mengumpulkan kekuatan militer dari daerah sekitar menjadi satu dan menaklukkan Sodom, lalu membesarkan kerajaan Saldam di lokasi itu. Namun, meski menjadi raja sebuah bangsa, masih tidak ada gunanya jika dihadapkan rahasia dunia. Pada saat itulah dia membisikkanku, kegelapan dunia ini lebih dalam dari yang aku pikirkan. Dan biarkan aku masuk ke dalam mahkotamu, karena aku bisa hidup dalam waktu yang lama. Aku akan mewariskan pengetahuanku ke beberapa penerusmu yang terpilih." Ketika dia menawarkan aku usulan manis ini, pada saat itulah aku tersadar bahwa dialah iblis yang ingin menjebakku. Namun karena aku sudah tahu kekuatan tersembunyi yang dia miliki, aku tidak punya pilihan selain menggenggam tangannya. Itu sebabnya aku telah memutuskan untuk menurunkan buku ini kepada penerusku. Wahai para raja masa depan, ketika seseorang yang memiliki sinergi yang tinggi dengan sang iblis muncul, percaya dan lindungilah dia. Sang iblis tidak akan bisa melakukan apapun terhadap dia yang memiliki sinergi tertinggi dengannya. Orang itu akan menjadi kunci penting dalam melindungi dunia ini. Pada akhirnya, sesuai menjadi apa yang kamu katakan. Namun dia adalah individu yang sudah begitu sempurna, dan melindunginya itu tidak perlu. Nampaknya kita bisa menantikan masa depan Saldam. Setelah seminggu kemudian, kita dilihatkan para elder sedang berkumpul. Jeffrey berkata, "Siapa sangka identitas di balik mahkota kekuasaan itu rupanya sang raja pertama. Dan bisa-bisanya dia menipu seluruh kerajaan Saldam. Syukurlah semuanya sudah diatasi sekarang berkat kontribusi besar Jaemin. Aku cuma membalas perbuatannya.
karena dia bermain-main denganku. Aku akan latihan untuk beberapa tahun ke depan. Aku akan naik menjadi kelas 9 dalam 5 tahun. Jamin bergumam, aku akan melatih kekuatan baruku dan tubuh fisikku dalam jangka waktu itu. Kamu tunggu saja, Zenith. Dirimulah yang akan pertama aku bunuh. Kita beralih di tempat kelompok Pyro. Di sana ada Rush dan Ricky. Ricky berkata, "Melihat kamu sendiri yang datang ke sini, apa ada kabar tentang Jamin?" Jamin diangkat menjadi master di Saldam. Aku kira aku sudah mengejarnya dengan baik. Aku akan berusaha menjadi jauh lebih kuat dan bertarung bersama Jamin saat kami bertemu. Rush bergumam, kekuatan defense dia sudah mencapai rank tinggi karena dia dilatih oleh sang kapten. Ricky berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu." Rush bergumam, "Tapi bukankah takdir anak ini terlalu keras untuk mereka? Konflik tumbuh di negara timur yang mendukung Zenith karena menyebabkan kebohongan. Karena itu, perbatasan dan utara agak sedikit berseteru. Hanya tinggal menghitung waktu sampai perang benar-benar dimulai. Dewi, aku mohon padamu, tolong lindungi dua anak ini." Kita beralih di hutan lebat Aryajat. Behemoth berkata, "Kamu gugup ya?" "Sedikit. Lagi pula sudah 10 tahun berlalu semenjak terakhir kamu melihat orang-orangmu. Ayo kita masuk." "Apa ini?" "Jangan takut. Ini adalah roh angin." Dengan tiba-tiba Braha dan Vena melaju dengan cepat. Setelah sampai, Vena tiba-tiba dia mual-mual. Braha berkata, "Maaf, apa aku terlalu cepat? Kamu tidak apa-apa?" "Iya, aku baik-baik saja." "Mereka yang bukan orang sini harus minta izin pada ratu terlebih dahulu." "Baiklah, aku akan segera kembali." Vena pun memasuki tempat tersebut. Setelah Vena sampai, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Vena, putriku, apa kamu tahu betapa sulitnya ibu mencarimu? Kenapa kamu pergi dari desa?" "Aku ingin memberi ibu kejutan. Jadi aku berlatih terbang diam-diam, lalu terjatuh dari tebing. Setelah itu, aku diculik oleh Garp. Sebaiknya bagian itu tidak aku ceritakan. Pokoknya aku tidak apa-apa. Sekarang aku bisa bertemu dengan ibu lagi. Yang lebih penting, ada seseorang yang ingin kuperkenalkan dengan ibu. Saya ucapkan salam pada Ratu Valkyrie. Saya Braha dari hutan Speed. Jika kamu berasal dari Speed, berarti kamu anaknya Mulan. Terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa bertemu dengan putriku lagi. Lalu ini, aku Behemoth. Kamu sangat mirip dengan Netis. Kenapa kamu bisa tahu tentang Nona Netis yang merupakan ratu pertama? Aku tidak punya loyalitas untuk mengatakan itu padamu. Vena, jangan malas-malasan. Kamu itu dilahirkan dengan misi untuk melindunginya. Iya. Bagus. Sekarang ayo pergi. Kita sudah mau pergi. Kalau begitu kami izin pamit. Bersenang-senanglah Vena. Tunggu dulu, Behemoth, Braha. Jahat sekali. Kenapa mereka seenaknya pergi begitu? Kamu pasti akan bertemu mereka lagi. Jadi jangan murung begitu.
Saat kita bertemu nanti, aku akan jadi lebih kuat. Lumayan jelas juga bicara anak itu. Kita langsung pergi seperti yang kamu minta. Tapi apa tidak masalah meninggalkannya seperti ini? Bukan berarti kami tidak akan bertemu lagi. Begitu kamu bertemu dengan seseorang, maka perpisahan itu tidak terelakkan. Kalau kamu memang berpisah, maka pasti akan bertemu lagi. Kita beralih di Hais, di tempat kediaman Kon Walton. Di sana ada Jaemin. Dia bergumam, "Aku merasa lebih baik karena manik kehidupan telah ditingkatkan. Apa Black tidak akan bangun hari ini? Jika Black tidur masih lama, aku perlu mencari cara lain. Haruskah aku keluar hari ini?" Kita beralih di tempat pelatihan. Di sana Jaemin sedang berlari. Tiba-tiba ayah Jaemin datang dan dia berkata, "Kamu juga berlari hari ini. Itu sikap yang bagus. Ayo kita cari keringat bersama." Ayah bahkan belum pernah mengeluarkan setetes keringat pun. "Kalau begitu, aku datang." Jaemin pun langsung melaju ke arah Kon Walton. Dan mereka pun saling beradu pedang. Tetapi Jaemin masih belum bisa mengimbangi kekuatan Kon Walton. Jaemin pun mulai terdesak. Jaemin melebarkan jarak dari Kon Walton. Dan mereka berdua pun sudah menyiapkan serangan terakhir mereka. Jaemin pun langsung melaju ke arah Kon Walton. Kon Walton pun sudah bersiap untuk menerima serangan Jaemin. Dan serangan mereka berdua pun saling beradu. Dan siapakah yang memenangkan pertarungan tersebut? Ternyata Jaeminlah yang telah terkalahkan. Ayah Jaemin berkata, "Kamu jadi semakin baik. Tapi kamu masih belum sebanding denganku. Kamu perlu berlatih 5 tahun lagi." Tapi itu hampir saja. "Aku akan menebusnya lain kali." Kon Walton bergumam, tapi dia hampir menghancurkannya. Ilmu pedangnya bercampur dengan teknik ayah. Dia akan segera naik tingkat dalam berpedang. Meskipun dia tidak berniat untuk menjadi pendekar pedang. Kita beralih di tempat lain. Di sana ada Jaemin yang mau pergi kembali ke dunia sihir. Jaemin pun pergi ke dunia sihir dengan teleportasi. Kita pun sudah dialihkan di tempat kantor Jaemin. Di sana ada seseorang yang melapor ke Jaemin. Dia adalah sekretaris Jaemin yang bernama Hera Belrero. Dia berkata, "Laporan hari ini, Kerajaan Harmonia yang berada di benua Elysia meminta bantuan. Mereka meminta seorang kelas master untuk diterjunkan. Para liberator telah mencoba untuk menggulingkan sang raja yang telah melakukan korupsi parah selama lebih dari 5 tahun. Frontier mendukung para liberator karena Master Non-Sihir sedang memantau benua timur Kariren. Permintaan ini dikirim ke dunia sihir. Benua timur Kariren dapat disebut sebagai kantor pusat kelompok Zenith. Banyak pendekar pedang yang telah dikirim ke sana. Itulah alasan mengapa ayah pergi ke sana. Jeffrey yang merupakan seorang penyihir juga dikirim ke tempat itu. Hal ini akan didiskusikan dalam pertemuan para elder hari ini. Baiklah, kita beralih di tempat ruang pertemuan.
dan Jaemin pun tiba di tempat pertemuan. Jaemin berkata, "Kalian semua tiba di sini lebih awal. Aku dengar Harmonia meminta seorang master karena semangat yang menakutkan dari sang Liberator. Mereka sudah menaklukkan setengah teritori. Tapi apa ada alasan mengapa pasukan Harmonia didorong mundur secara tiba-tiba? Di sana kan ada 4 orang master. Tampaknya ada seorang pendekar pedang di sisi Liberator. Kerajaan sepertinya telah dikalahkan dengan sangat parah oleh Raja Pedang. Kalau dia Raja Pedang, berarti dia Kiril. Mereka tidak ingin kehilangan pasukan mereka lagi. Jadi mereka meminta bantuan. Yang mulia menerimanya. Jadi mereka yang akan dikirim sudah ditentukan. Saat ini Lin Mel dan Raymond adalah pilar utama dari dunia sihir. Dan Luke perlu melindungi posisinya sebagai kepala faksi Equality. Lalu yang tersisa hanya aku yang tersisa. Tapi kenapa Yang Mulia menerima permintaannya? Dia bisa saja menolak permintaan dari negara kecil seperti itu. Mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan harta karun nasional mereka. Mereka akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Imbalan dari Harmonia cukup menggiurkan. Tapi kita tidak akan dikendalikan oleh sesuatu seperti itu. Nilailah situasinya secara pribadi dan lakukanlah sesuai keinginanmu. Itulah yang diperintahkan oleh Yang Mulia. Jadi maksudmu adalah tidak apa-apa jika kita mengabaikan permintaan Harmonia. Itu bertentangan dengan kesepakatan besar. Tapi Saldam adalah bangsa yang cukup kuat untuk bisa melakukan hal itu. Jaemin bergumam, Saldam menginginkan keuntungan dari ini. Jika mereka dapat menstabilkan keadaan dengan menolong Harmonia, mereka akan berutang pada Saldam. Dan jika mereka membantu para Liberator, mereka akan membantu menobatkan Raja baru. Jaemin berkata, jadi cukup beraksi sehebat mungkin, lalu kembali kan? Apakah Jaemin akan pergi ke Harmonia? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!